Kamu pernah menghadapi rasa malas? Rasa malas itu sepertinya tabu banget. Kita udah tahu malas itu sesuatu yang jauh dari kata kesuksesan. Tapi nyatanya kenapa malas itu menyenangkan? Dan nyatanya kenapa manusia sudah tahu malas itu tidak baik, tapi kenapa kita tetap malas? Dan celakanya, kita sendiri pun malas nonton video ini dari awal sampai selesai. Nah, video kali ini saya akan bahas tuntas malas secara saintifik, secara kajian sains, kenapa manusia bisa dihinggapi rasa malas? Dan bagaimana cara mengatasi rasa malas itu? Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa, selamat datang kembali. Saya pernah membahas video ini sekitar 7-8 tahun yang lalu, tapi saya sekarang bahas ulang video Success Before 30 yang versi lama ini, tapi dengan kajian yang lebih kekinian. Kajian yang lebih baru dengan kajian berdasarkan research ilmiah. Sebenarnya wajar nggak sih manusia malas? Wajar. Manusia itu bisa malas itu sebetulnya itu sederhana kok. Karena dia merasa manusia itu gini, manusia itu makhluk homeostasis. Manusia yang suka dengan kondisi tertentu, sudah nyaman dengan kondisi tertentu, dan malas dan enggan untuk berubah. Contoh, Anda orang Indonesia dari kecil udah biasa makan nasi putih. Tiba-tiba di stop nasi putihnya, cuman makan roti, makan gandum, kayak orang bule, ya Anda malas, nggak bisa. Anda hari ini sudah terbiasa bangun pagi, misalkan jam 8 pagi. Kemudian Anda tiba-tiba karena sebuah perubahan, Anda diharuskan bangun jam 4 pagi. Anda malas bangun jam 4 pagi. Anda ngapain saya harus bangun jam 4 pagi? Dan itu manusia itu makhluk homeostasis. Manusia itu biasanya, kalau kita lihat orang-orang maju seperti Korea, Hong Kong, mereka tuh biasa jalan kaki pakai MRT. Orang Indonesia kemana-mana dikit-dikit naik motor. Bahkan jalan ke Alfamart depan rumah aja naik motor. Males untuk jalan kaki. Padahal bisa loh jalan kaki. Makanya Indonesia termasuk golongan manusia yang paling males jalan kaki di seluruh dunia. Kenapa? Dikit-dikit naik motor. Nah, kenapa malas ini menghinggapi kita? Ini adalah the state of mind. Ini adalah kondisi otak dan pikiran kita. Nah, kalau ini kita setel, kita ubah demi kebaikan kita, seharusnya Anda nggak akan punya rasa malas. Contoh paling gampang gini. Mau nggak kamu mulai sekarang sepeda motormu saya cabut, kemana-mana, ke Alfamart, kemana, beli, ke pasar, semua jalan kaki, tapi kamu akan jauh lebih sehat. Mungkin orang masih nggak mau, sehat itu masih abstrak. Tapi besok Anda terkena serangan jantung. Dan dokter menyarankan, mulai besok kamu harus jalan 10.000 langkah per hari. Mikir dia. Supaya kamu nggak kena serangan jantung lagi. Nah, dia akan detik itu juga. Dia saya yakin 1000% nggak akan ada lagi rasa malas. Kenapa? Karena dia sudah tahu syaratnya untuk sembuh dari sakit jantungnya 10.000 langkah per hari. Begitu juga nasi putih. Kalau Anda hari ini tidak makan gandum ataupun karbohidrat lain yang disediakan, maka kamu akan kelaparan selama 2 bulan ke depan. Mikir dia. Akhirnya dia beradaptasi dengan makanan yang ada di negara saat itu. Itu yang saya maksud dengan the state of mind. Manusia itu terbiasa karena terbiasa. Jadi kondisi terbiasa inilah yang harus kita ubah. Ya, nah ketika kita bisa ngubah the state of mind ini, maka saya yakin rasa malas ini akan hilang seketika. Kita mulai dulu dari yang pertama, dengan langkah kecil prinsip Kaizen. Kita merasa kewalahan ketika memulai tugas yang besar. Tetapi mari kita mulai dengan prinsip berubah setiap detik, setiap hari. Bukan berubah besar. Contoh, push up paling gampang. Sekarang saya mau tanya, detik ini juga kamu bisa push up berapa kali? Pak, saya baru bisa push up 3 kali. It's good. Besok saya tidak menuntut Anda 30 kali. Tidak. Besok saya menuntut Anda tetap aja 3 kali, tapi tahan lebih lama. Aduh Pak, badan saya sakit semua Pak, tangan saya gemetar semua. It's good, nggak ada masalah. 2 hari lagi, lusa, Anda tambah 1 kali. 4 kali. Wah, saya gemetar sekali. It's okay. Tapi prinsipnya berubah setiap hari sedikit demi sedikit. Itu namanya Kaizen. One small step can change your life the Kaizen way. 1 step kecil
setiap hari, tapi konsisten dan komitmen perubahan, itu akan bisa mengubah hidup Anda selama-lamanya. Jadi misalkan Anda hari ini membangun kebiasaan membaca, nggak usah lama-lama, 15 menit aja per hari. Saya nggak minta Anda bisa browsing 4 jam, 5 jam di depan handphone. Kenapa Anda nggak mau baca 15 menit per hari? Saya nggak minta Anda membaca itu setengah jam, 1 jam. Mungkin terlalu berat bagi Anda. 15 menit per hari membaca. Biasakan. Jadi ada buku, Anda biasakan membaca. Kemudian Anda baca 1 halaman per hari. That's it. Kalau Anda nggak percaya, Anda mau nggak bisa belajar bahasa asing? Ini juga menggunakan prinsip Kaizen. Menggunakan bahasa asing itu adalah cara paling efektif adalah sering praktek. Jangan takut. Makanya saya itu kalau Indonesia, ini terutama orang Indonesia, kalau di lingkungan Anda ada teman-teman tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, jangan ditertawakan. Wah, sombong tuh ngomong bahasa Inggris, jangan ditertawakan. Masalahnya dia mau berbicara bahasa Inggris, tidak ada lingkungan dan komunitasnya mau bahasa Inggris. Enak ngomong bahasa daerah aja. Wah, sombong kali kau ngomong bahasa Inggris. Nah, manusia itu cenderung tidak mau mengalami perubahan ketika hari ini ada sebuah perubahan di tempatnya. Padahal dia itu pengen improve. Makanya jangan salahkan kalau dia hari ini chattingan atau main Omi TV dan ngobrol dengan orang luar negeri menggunakan bahasa Inggris. Itu bagus. Manusia hari ini, di kelas contohnya, hari ini tuh pengen membacakan puisi. Kalau dia keliru membaca puisi, satu kelas mentertawakan dia. Ayo coba tulis di kolom komen. Betul nggak kamu digituin sama teman kamu? Manusia itu mau berubah, mau maju. Kenapa kok ditertawakan? Kan dia itu mau maju. Ketika dia mau maju, hargai dong. Nah, itulah kalau kita mulai dengan prinsip langkah kecil, niscaya Anda akan meraih kesuksesan yang besar. Masyarakat kita tidak mau terima perubahan. Akhirnya malas untuk berubah. Akhirnya seumur hidup kalau Anda susah, hidupmu gitu-gitu aja. Ya jangan salahkan lingkungan kamu yang menjadikan kamu seperti itu. Yang kedua, aturan 5 menit, kalahkan prokrastinasi. Procrastination, delay procrastination, penundaan. Ini adalah sebuah kata-kata yang sangat luar biasa. Sulit mulai tugas, aturan 5 menit. Paling gampang gini. Kamu malas bangun pagi. Oke. Yang paling berat itu 5 menit pertama. Kamu habis bangun pagi, aduh Pak, masih ngantuk Pak, masih berat Pak, gini. Tapi setelah 5 menit kamu udah mandi, udah sikat gigi, udah segar. Jadi yang masalah itu adalah 5 menit pertama. Kamu contohnya mau olahraga, yang berat itu 5 menit pertama. Belum panas badannya, belum berkeringat, tapi setelah olahraga enak, kecanduan. Nulis contohnya, berat itu 5 menit pertama, ketika sudah 5 menit Anda kecanduan gitu. Jadi masalah pertama itu adalah Anda itu adaptasi 5 menit pertama. Jadi aturan 5 menit itu adalah kalahkan penundaan itu. Dr. Pierre Stills berkata, seorang peneliti ahli penundaan, dia berkata, the procrastination equation, dia berkata bahwa tindakan kecil seperti ini dapat mengurangi kecemasan dan memicu Anda untuk terus bekerja. Yes. Anda kalau nge-gym, makanya kenapa ada istilah pre-workout atau ada latihan pemanasan sebelum berlatih utama. Ada di situ pre-workout itu ada pemanasan, itu ada suplemennya juga pre-workout. Ada juga sebelum olahraga itu Anda juga minum suplemen tertentu atau ada pemanasan tertentu. Jadi itu mengembalikan mood untuk Anda itu benar-benar ketika Anda itu mau melakukan olahraga yang sesungguhnya, the real workout yang sesungguhnya, itu ada pre. Nah pre-nya itu mungkin 5 menit. 5 menit itu yang paling berat. Nah 1 menit awal berat. Sama seperti Anda itu naik gunung gitu. Beratnya itu 5 menit awal. Tapi setelah itu ketika Anda udah panas sampai di puncak, wah momentum terjadi itu akan kencangnya luar biasa. Sama. Nah, jadi saya yakin hukum 5 menit ini, aturan 5 menit ini bisa mengalahkan semua jenis penundaan. Dan detik itu juga rasa malasmu akan hilang. Yang ketiga adalah ciptakan rutinitas terstruktur. Bangun kebiasaan positif, bangun jadwal. Bentuk kebiasaan yang konsisten dapat segera signifikan mengurangi rasa malas. Jadi ketika Anda itu punya sebuah habit, paling sulit itu kan membentuk habit. Contohnya, tadi saya bilang push up. Push up itu kan berat 3 kali di awal. Tapi ketika Anda itu sudah pastikan setiap hari. Jadi kalau Anda nggak push up itu kayak hutang. Jadi saya pokoknya push up pasti 3 kali. Besok 3 kali. Lusa 3 kali. Hari keempat naik 4 kali. Bangun
Nggak usah banyak-banyak, cukup 4 kali. Saya yakin 1 bulan kemudian Anda bisa push up minimal 10-12 kali lancar. Kalau Anda lakukan itu, otot Anda semakin kuat selama 1 tahun. Saya yakin di akhir tahun pertama Anda bisa push up dari 3 kali. Anda bisa push up 3 bulan pertama sampai jadi 10 bulan kedua bisa jadi 15, bulan ketiga bisa jadi 20, bulan ketiga juga jadi 25 dan seterusnya. Anda tahu nggak? Anda akhir tahun bisa push up 50 kali nggak pakai berhenti. Dari mana hukumnya? Nih, rutinitas terstruktur. Dari prinsip Kaizen, setiap hari berubah 1, kemudian 5 menit pertama, tambah yang ketiga, ciptakan habit. Dengan menutupkan rutinitas yang terstruktur, Anda membantu otak Anda itu untuk mengotomasi perilaku positif tanpa harus bergantung pada motivasi semata. Jadi ketika Anda nggak push up, malah badannya nggak enak. Jadi otak itu bisa dilatih. Bahkan seorang peneliti bernama Dr. Wendy Wood dari University of Southern California, dia berkata bahwa dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebiasaan yang terbentuk melalui pengulangan dalam konteks yang konsisten. Jadi menurut Dr. Wendy Wood ini, rutinitas harian adalah kunci untuk membangun kebiasaan yang langgeng. Setiap hari. Contoh nih, Anda setiap hari itu misalkan membangun habit yang baru. Kalau Anda nggak baca buku nggak enak, ada yang merasa bersalah. Anda jogging contohnya. Kalau Anda nggak jogging itu kayaknya ada yang merasa bersalah. Nah, ini sesuatu habit yang memang tidak mudah. Tetapi kalau Anda sudah lakukan, saya bahkan pernah menulis, kalau Anda lakukan ini masuk selama 16 hari berturut-turut, sampai 21 hari berturut-turut. Jadi Anda mau menciptakan pattern atau pola di dalam otak Anda selama 16 sampai 21 hari berturut-turut, itu sudah tercipta sebuah pola. Jadi ketika Anda lupa dari pola itu, Anda langsung merasa tidak nyaman. Jadi sadarkah diri Anda bahwa kebiasaan Anda selama ini dari pagi sampai malam itu adalah hasil akumulasi kebiasaan Anda puluhan tahun belakangan ini. Dari cara Anda makan, cara Anda makan pakai sendok tangan kanan, tangan kiri. Ya kan? Contoh, misalkan orang Indonesia bisa nggak makan pakai sumpit? Susah kan? Tapi orang di daerah Korea, Jepang, China, itu semua makan pakai sumpit. Saya seringkali mengajak orang Indonesia ke China, ke Korea. Aduh Pak Chandra, saya nggak bisa makan pakai sumpit. Belajar saya mungkin. Hari pertama dia susah. Sumpitnya tangan 2 pakai begini. Kemudian dia pakai chopstick itu, sumpit dia mulai belajar pelan-pelan ngambil itu. Lama-lama dia biasa makan pakai sumpit. Kalau nggak pakai sumpit nggak enak. Nah itulah yang saya selalu bilang, segala sesuatu itu perlu belajar. Contoh, itu kita membentuk satu pola di otak kita. Jadi nggak ada yang namanya sulit. Nah, kenapa manusia malas? Kembali lagi ke tema ini. Karena nggak bisa. Karena enggan. Manusia itu paling tidak mau berubah dari zona nyamannya. Manusia tidak pernah mau berubah dari zona kebiasaannya. Suruh berhenti merokok. Channel ini mengajarkan orang berhenti merokok banyak sekali. Berapa banyak orang yang berhenti merokok gara-gara channel ini? Saya mengajak orang untuk berhenti merokok itu gampang. Gampang sebetulnya. Saya tanya dulu, kamu mau nggak berhenti merokok? Saya tanya dulu. Kalau dia nggak mau ya sudah. Tapi kalau dia mau tapi gagal berkali-kali, nah kemungkinan besar setelah Anda nonton video ini dan Anda tahu cara mengatur otak Anda, kemungkinan besar Anda akan berhenti merokok selama-lamanya. Buktikan dengan teori saya ini. Orang mau berhenti merokok itu sebetulnya yang penting nomor satu ada kemauan. Pak, saya sudah coba Pak, dulu itu 3 pak, sekarang jadi 2 pak. Tapi sekarang kalau saya stres naik lagi 3 pak. Yes, I know. Tapi ada orang nggak bisa, nggak merokok bisa Pak. Saya pengen Pak, orang ngatasi stres tapi nggak merokok. Caranya gimana Pak? Saya selalu bilang bahwa segala sesuatu itu diciptakan. Nggak ada bayi lahir merokok, itu nggak ada. Bayi bisa tumbuh menjadi remaja ada edukasi, baru dia bisa ketagihan merokok. Kalau dari bayi dia tidak diajarkan merokok dan dia tahu cara mensubstitusi stresnya, dia bisa kok hidup tanpa merokok. Kenapa orang lain bisa? Tapi mungkin Anda dulu belajar cara rokok itu nikmat, nyaman, enjoy. Sehingga otak Anda merekam sesuatu. Jadi ketika terjadi masalah, ketika terjadi kesulitan, rokok adalah pelarian yang paling gampang. Ketika Anda kesepian, ketika Anda habis makan, rokok itu adalah teman yang terbaik. Dan kopi, teman yang terbaik.
Ya, karena otak Anda diciptakan adiksi seperti itu. Ini sama dengan adiksi judi online, ini sama juga dengan adiksi pinjaman online, atau sama dengan adiksi tentang hutang. Otak itu menciptakan pola. Bisa nggak kamu mendistract atau memotong aliran pola itu? Sangat bisa. Sama seperti Anda memotong aliran listrik. Anda putus aliran listriknya, maka aliran listrik itu nggak ada lagi. Nah, sekarang Dr. Wendy Wood ini mengajarkan bahwa manusia itu terbentuk dari rutinitas. Kalau dia 1 jadi 2, 2 jadi 3, lama-lama kecanduan. Nah, Anda punya nggak substitusi cara Anda menghentikan rokok itu? Banyak. Cara menghentikan rokok paling efektif itu apa? Menurut saya, olahraga. Jadi Anda alihkan rasa Anda ingin merokok itu dengan cara olahraga. Pertamanya berat sekali. Kemudian selain olahraga, cari kesibukan. Loh, tapi yang saya berat Pak, kalau teman lawan saya juga sama-sama merokok. Nah, itu kalau masih belajar sulit. Tapi lama-lama kalau Anda punya komitmen kuat, Anda nolak gitu. Buktinya saya, meskipun lawan saya merokok, malah dia yang berhenti merokok gara-gara saya. Maaf Pak Chandra, saya pengen merokok, saya boleh nggak keluar dulu? Silakan. Nah, dia menghormati saya. Bukannya saya ngikut dia, bro nggak apa-apa bro, kita hari ini bahasa teman lama ini persahabatan, rokokmu apa, ayo bagi sama saya berdua. Enggak seperti itu. Jadi ini adalah sebuah pilihan hidup. Ketika kita hidup itu memilih, maka niscaya otak kita juga punya jalannya masing-masing. Paham ya di sini ya? Jadi disinilah bagaimana Anda bisa berhenti selama-lamanya. Yang keempat, kurangi distraksi. Kurangi gangguan, fokus pada prioritas Anda. Lingkungan yang penuh gangguan dapat menambah rasa malas. Pasti dong. Ciptakan ruang kerja yang tenang, nyaman, bebas dari ponsel dan media sosial. Jadi penelitian dari University of California, Irvine, menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali fokus setelah terganggu. Jadi ketika Anda lagi fokus sesuatu, Anda ke-distract sesuatu, keganggu sesuatu, Anda butuh 23 menit lagi untuk mengembalikan mood itu seperti semula. Dengan mengurangi gangguan, Anda itu bisa meningkatkan konsen, efisiensi kerja, sehingga tugas-tugas penting bisa dikerjakan dengan lebih cepat dan efektif. Jadi apa gangguan terbesarmu? Rata-rata zaman sekarang adalah smartphone-mu. Jangan punya kebiasaan doom scrolling. Doom scrolling itu tangannya suka gini, lihat TikTok, lihat short, lihat IG Reels. Jauhkan HP-mu, cek konten kita dengan cara stop doom scrolling. Maka stop, fokus dengan apa yang kamu kerjakan, niscaya nggak ada satu gangguan. Telepon, WA, notifikasi sosmed, notifikasi dari marketplace, itu seringkali mengganggu pekerjaan kita. Jadi detik ini juga kurangi apa sumber gangguan utamamu. Maka detik itu juga rasa malasmu bisa teratasi. Karena kamu bisa fokus pada goals Anda, prioritas Anda. Jadi kalau prioritas utama Anda saat ini adalah saya harus menyelesaikan tugas, semua gangguan di-off-kan. Kalau perlu handphone di-off. Kerjakan tugasmu sampai selesai. Jangan ditunda sampai besok. Niscaya kamu nggak akan ada rasa malas. Jadi malas itu datang karena adanya gangguan. Gangguan penyebab rasa malas itu timbul. Yang kelima terakhir, tetapkan tujuan dengan jelas dan spesifik. Karena motivasi yang terarah seringkali itu akan membuat Anda menyelesaikan tugas dengan cepat dan rasa malas itu nggak sempat menghinggapi. Tujuan yang jelas dan spesifik dapat memberikan arah motivasi yang kuat. Contoh, saya bulan ini mau capai target omset 500 juta. Maka semua tugas spesifik arah itu harus kamu kerjakan dengan total. Dengan demikian, maka kamu itu akan fokus mengarahkan semua energi terpusat, terfokus, terarah ke satu titik. Yaitu apa? Menyelesaikan tugasmu dengan cepat. Tapi misalkan saya ingin lebih sehat, saya ingin berjalan kaki selama 20 menit setiap hari setelah makan siang. Maka tetapkan goals itu. Nggak ada lagi rasa ngantuk, nggak ada. Memang ngantuk menghinggap, memang capek. Wah, kamu ingin mau, tapi nggak bisa, saya sudah komitmen. Tujuannya jelas karena goal saya sudah sangat jelas. Badan sakit semua tapi goalsnya jelas. Menurut teori penetapan tujuan oleh Loki dan Latham, tujuan yang spesifik dan menantang dapat meningkatkan kinerja dan motivasi. Nggak sempat malas lagi. Nggak sempat Anda mau tidur siang. Nggak sempat Anda hari ini tuh mau cari kerjaan yang lain. Anda harus mengerjakan tugasmu. Pokoknya saya mau 20 menit makan siang. Setelah makan siang saya harus 20 menit berjalan. Titik. Supaya saya tidak terhinggap lagi obesitas, saya tidak lagi terhinggap oleh kegemukan, dan menghindarkan saya dari diabetes contohnya. Dengan memiliki tujuan yang terarah, maka Anda lebih mudah melihat progres dan merasa termotivasi untuk terus maju. So sahabat SP30, pesan saya satu, kalau Anda memang hari ini pengen benar-benar hidup, mau maju, dan tidak mau dihinggapi rasa malas, detik ini juga terapkan 5 tips ini.
Kaizen nomor 1 yaitu berubah setiap detik. Anda nggak usah saya mau 10.000 langkah, nggak perlu. 1 langkah aja setiap hari. 1 perubahan setiap hari. 1 push up setiap hari. Naiknya. Nggak usah banyak-banyak. Kalau belajar bahasa asing, 1 kata aja setiap hari. Contoh makan, eat. Contohnya gitu. Besok makan dan, eat and. Nah, sudah 2 kalimat. 1 minggu sudah 7 kalimat. Maka 1 tahun Anda sudah 365 kalimat. Nggak sadar. Nabung juga nggak usah aneh-aneh. Saya nggak bisa nabung. Mulai aja 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. 1 tahun kamu bisa nabung 1.200.000. Pak kecil 1.200.000. Ya sudah 100.000 per hari. Atau 100.000 per minggu. Maka 1 bulan Anda bisa nabung 400.000. Kemudian nggak terasa. Anda 1 tahun sudah punya tabungan 5 juta. Temanmu malah hutang 5 juta. Kamu punya ada kelebihan 5 juta. Gara-gara apa? Mau komitmen 100.000 per minggu. Simple kan Kaizen itu kan. Dan tips yang kedua tadi Anda sudah terapkan. Prioritas. Tips yang ketiga, tetapkan tujuan dan sebagainya. Anda terapkan 5 tips ini. Niscaya, apa sih malas? I don't know what is malas. Bahkan malas itu hilang. Bahkan Anda malas untuk berpikir yang lain. Anda tahu fokus, Anda tahu prioritas, Anda konsep Kaizen, maka Anda akan terus bergerak maju. Demikian sahabat SP30, semoga video cara mengatasi rasa malas ini bisa membantu Anda. Dan tolong tulis di kolom komen, menurut Anda poin keberapa yang paling harus Anda eksekusi detik ini juga. Semoga rasa malasmu hilang, dan jangan lupa like-nya, and always salam hebat. Luar biasa.